Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita berada di RPH Bandung Satowel ya. Di sini kita dari teman-teman MR Golok akan sebenarnya hanya sharing session saja terkait mengasah pisau sembelih. Nah, ini menurut dari kita ya MR Golok ini jadi bukan berarti kita ngajarin, karena pasti sahabat dari Satowel ini pasti udah lebih paham ya tentang karakter ketajaman. Jadi sebenarnya gini, sebelumnya ya kita mau bahas kenapa sih ilmu tentang pisau itu wajib bagi pekerja RPH. Yang pertama, karena ya dalam mempelajari ilmu tentang pisau itu kita jadi mengerti tentang karakter tajam. Sebenarnya yang paling utama adalah ketika kita melihat pisau, kita tahu bahwa pertama pisau itu memang bisa buat sembelih. Yang kedua, pertama dari segi model pisaunya ya. Yang kedua, bahwa pisau itu ketajamannya memang sudah layak untuk sembelih. Nah, kelayakan untuk sembelih itu pasti kan berdasarkan bahwa kita pernah meraba pisau yang sudah tajam. Pertama itu. Jadi sebenarnya minimal itu. Minimal kita yakin bahwa pisau yang mau kita pakai adalah sudah layak untuk dipakai sembelih. Nah, yang kedua, kenapa kita belajar tentang pisau adalah sehebat-hebatnya, setajam-tajamnya atau semahal-mahalnya pisau pada akhirnya akan tumpul. Karena ujung dari mata tajam ini kan sangat rawan ya, sangat rawan dia menjadi gundul matanya. Jadi lama-lama pasti setelah dipakai terkikis, lama-lama pasti juga akan tumpul. Nah, di sini sharing sessionnya kita lagi bawa nih namanya batu Brickstone. Ini kisaran grade 1000 yang ini. Nah, untuk pisau-pisau dari RPH yang memang dia sudah peruntukan buat sembelih dan dia tidak ada kerusakan di mata tajam, maka cukup kita mulai dari batu ini. Kecuali memang ada kerusakan, kita bisa gunakan grade yang lebih rendah lagi, yaitu grade 200 atau grade 400. Nah, bagaimana cara pengasahannya? Di sini yang pertama adalah kalau saya pribadi, saya pakai dua tangan. Jadi tangan kanan kemudian tangan kiri. Ini memang teknik paling sulit, tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah bisa, itu gampang untuk bisa melakukan pengasahan dengan baik ya. Jadi kalau saya ini pertama ini batu asah udah kita rendam 10 menit. Kemudian ciri-cirinya ini airnya sudah tidak langsung meresap. Nah, kalau saya pertama ini dari ujung dulu, kemudian jari di sini. Nah, jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah sudut, yang kedua adalah tekanan ya, yang ketiga adalah arah. Nah, sudut itu kalau kita pakai di setengah jempol ketinggian. Nah, jadi gini ya, ketinggian itu setengah jempol. Tinggal setengah jempol. Jadi ketinggian setengah jempol itu untuk bilah 4 cm itu kisaran di sudut 13 sampai 15 derajat. Itu idealnya buat sembelih. Nah, jadi yang pertama kalau saya itu dari ujung dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama sudut, kedua tekanan. Nah, tekanan itu jangan sampai membuat sudut itu jadi goyang seperti ini. Nah, tekanannya kita fokuskan pada area mata. Jadi tekanannya di sini. Nah, kalau misalnya kita memfokuskan di area mata, maka nanti tekanannya akan di mata tajam. Kalau kita terlalu ke sini, maka nanti dia tidak ketemu di mata tajam. Seperti itu. Ke badan. Ya, ke badan. Yang ketiga adalah arah. Arah itu artinya bahwa ketika kita melakukan proses pengasahan, maka dari pangkal sampai ke ujung atau dari ujung sampai ke pangkal itu digosrek secara merata. Nah, jadi seperti ini caranya. Satu, ya, terus bertahap. Nah, ketika di sini, nah, ini jempol di sini nih, setengah jempol. Nggak usah terlalu cepat. Segini. Nah, ini nyenggol aja, nggak usah terlalu ditekan ya. Nah, jadi tekanannya di sini. Tekanan di sini. Terus bertahap. Jadi dia gerakannya ke sini sambil maju mundur. Jadi kalau saya tekanannya justru pas maju, bukan pas mundur. Terus bertahap. Nah, sampai sini. Ya.
Seperti itu. Nah, sampai kapan di area sini? Itu sampai ada bur. Nih, nanti saya akan tunjukkan bur ya. Nih, Dandru. Bisa diraba di sini ada bur. Nah, sampai itu. Tapi burnya itu harus full ya, semua. Dari ujung ke pangkal. Ya, semua. Ya, ini baru di sini. Dia harus dilanjutkan terus. Ya. Jadi satu titik itu bisa 2 sampai 3 kali gosrekan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini di sini. 1 2 3 1 2 3. Nah, diraba. Nah, ntar masih kurang. Ini tekanannya nggak usah. Nah, ini bahaya ya, jangan sampai terlalu ke sini ya. Jadi tetap menekan area mata tapi jangan terlalu ke depan. Nah, di sini ketemu nih. Di sini ketemu. Nah, jadi posisi tangan kanan juga ini di sini setengah. Nanti rasain ya. Nah, ini coba biasa yang ngasah diraba. Terus, nah sampai semua ya. Semua rasa. Ya, Kasar ya? Ya, kasar. Bari. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal baliknya. Kalau pingin sudutnya bisa kan, kalau dari sini kan kelihatan ya tadi ya gapnya. Nah, kalau pakai tangan kiri juga pasti akan sama. Karena kita kan tahu gapnya. Sama kayak gini. Ini nanti kebiasaan. Kenapa harus keluar bur? Karena harus keluar bur, kenapa? Karena bur, ketika keluar bur, maka ujung mata tajamnya sudah ketemu. Sudah terbentuk. Jadi kalau belum kena bur, maka dia belum sampai ujung tajamnya. Iya. Nggak pas. Sebenarnya nggak pas pun lama-lama juga akan keluar bur. Jadi gini, misalnya ya, contoh ya, ketika kita menggunakan sudut yang lebih rendah dari sebelumnya, pasti nggak bakal kena bur, karena dia baru ngegores di sini, belum sampai ujung sini. Tapi nanti lama-lama kena, gitu. Lama-lama kena. Misal segini, sudut segini, digosrek dengan sudut segini, kan yang kena pertama pasti di sini, terus sampai ujung. Nah, di ujung pasti udah ketemu bur tuh. Gitu. Agak lebih lama ya. Iya, prosesnya agak lebih lama. Tentunya harus pakai batu yang abrasif. Nah, kalau sudah coba. Nah, coba dia dapat. Udah balik lagi belum? Udah balik. Nah, kalau sudah balik dua-duanya, teknik selanjutnya adalah ngilangin burnya. Ngilangin burnya adalah tekanannya dikurangin setengah. Pakai tangan kanan dulu. Setengah, dipelanin aja seperti ini, langsung balik lagi, nggak usah 2 kali, langsung balik ke tengah. Kemiringannya sama, kemiringan sama persis ke tengah ya, diturunin lagi, turunin tekanannya dientengin ya, kayak gini. Ini makin enteng, makin cepat nggak apa-apa. Nah, terakhir kalau saya buat ngilangin bur kayak gini. Nah, sampai sini dia burnya harusnya sudah nggak keraba. Coba raba burnya. Dibedain sama tadi. Kalau masih ada berarti area situ yang kita hilangin. Ada masih di sini sudut. Nah, oh berarti udah jago dia. Ngerti di sini nih. Nah, ini. Kalau di RPA beliau bisa ya. Nah, cuman mahal 150. Nih. Gak bisa dipunya lagi. Harus kontan ya.
Jadi gitu ya. Nah, ini udah mendingan. Nggak bersih banget pun nggak masalah. Karena kita nanti lanjut ke sini naik grade. Nah, ini batu ini namanya batu black shark. Batu black shark ini bisa pakai media air, bisa pakai minyak. Kalau misalnya udah pakai air aja nggak apa-apa. Ini buat jadi gini. Ini kan batu abrasif dan dia batu medium ya. Dia ngebentuk gerigi mata tajam, misal geriginya itu ukurannya misalnya ukuran 1 mikron gitu kan. 10 mikron. Nah, batu black shark ini dia hanya meruncingkan ujungnya. Tapi dia nggak ngerubah geriginya karena dia kita nggak terlalu lama di sini. Jadi ujungnya dia makin runcing tapi geriginya masih dapat dari sini. Gitu. Jadi kayak kita ngasah gergaji kan geriginya tetap segitu ya, tapi ujungnya runcing. Nah, itu pinginnya yang didapat seperti itu. Jadi kita pertama tetap ditekan. Mas, kalau tekanannya di black shark gimana? Pertama sama kayak tadi. Pertama sama aja kayak tadi. Ini nanti insya Allah tak kasih juga nih ke sini. Jadi insya Allah biar nanti manfaat. Jadi manfaat. Di black shark juga harus keluar bor. Iya, harus keluar bur. Tapi ini kan karena ini sudah ketemu bur bolak-balik, sebenarnya di sini langsung bolak-balik aja sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak usah harus keluar bor lagi ya? Nggak usah satu gitu. Satu. Jadi finishing. Kalau bor mah tetap keluar tetap. Nih misalnya ini ya. Ini kayak gini. Di sini. Nah. Di sini juga pasti ada bur tuh. halus ya. Cuman halus. Nah. Udah. Nah, udah. Kalau udah tekanannya sebenarnya sama aja nggak apa-apa. Karena dia dengan tekanan sama, abrasivitasnya udah turun. Jadi pasti pembentukan burnya juga dia nggak se ekstrim yang tadi. Gitu. Ini baja apa, Mas? Tamiya. Tamiya. Nah, ini Ya. Nah, udah. Biasanya tangan itu kalau kena air kurang peka. Tapi kalau pakai minyak biasanya lebih peka untuk mendeteksi bur. oh kalau pakai air minyak. Pakai minyak dia lebih peka. Sebenarnya yang paling utama itu buat perawatan pisau itu kalau misalnya udah selesai ngasak gitu ya. Sebenarnya paling gampang itu pakai minyak ini. Tetesin aja di sini. 3 tetes cukup. Matanya dulu di sini. Gini. Untuk perawatan itu. Nah, ini kalau udah kena minyak lebih ngerasa. Nah, ini tinggal di stropping. Jadi stropping itu sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa kayak gini nih. Jadi ini buat ngebersihin bur yang bandel gitu kan, kasarannya bandel. Ini juga. Nah. Udah. Nah. Ya. Nah, ini kalau saya ngerabanya ngetesnya kayak gini. 2 tisu 2 lembar digulung. Kan kita teknik dulu, Mas. Biar nanti ketika nyayat dia masuknya dalam nggak? Ini bisa diibaratkan kulit sapi. Karena kita pakai tekniknya tarik, jadi dari sini. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Coba raba. Mantap. Jos. Berarti itu sifatnya greges ya, Mas? Coba. Untung. Iya, greges. Langsung mantap, guys. Coba di ini diraba tuh. Udah segitu cukup. Itu. Ini insya Allah batu saya hibahkan buat Satowel, mudah-mudahan bermanfaat. Alun Rawang. Isuk ya, Mas. Oh, ini. Bisa nggak ada tisu? Saya udah serem banget nih. Bismillah, Allah, Akbar. Ada iya, Mas. Oh, guys. Sampai. Ini bekas diraba. Ya, stropping. Seperti dulu. Ya, tadi dulu diraba. Oh, bekas diraba tadi.
Wah, mantap, Bres. Gerges ya. Kalau greges mah ke tisu gitu mah susah. Coba sini sama aku. Kalau greges Tapi tisu mah saya ke gulung masuk. enak di gulung mah tadi juga. Ya. Mas saya udah biasa grogi jadi nggak apa-apa. Wow. Master. Ya, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.